Stres dan burnout merupakan masalah yang semakin sering dialami oleh remaja. Tekanan akademik, sosial, dan keluarga menjadi faktor utama yang memicu kondisi ini. Jika tidak dikelola dengan baik, stres yang berkelanjutan dapat berkembang menjadi burnout dan berdampak buruk pada kesehatan mental. Halo, selamat datang kembali di channel Adikti Foundation, tempat kita membicarakan dan menyampaikan informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan anak dan remaja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas stres dan burnout pada remaja, kenali gejalanya dan siapkan langkah-langkah untuk menanganinya. Tonton video ini hingga habis ya. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like dan share ke teman, keluarga atau orang-orang terdekat Anda, agar manfaat yang ada dalam video ini dapat dinikmati banyak orang. Mari kita mulai. Apa itu stres? Stres adalah respons tubuh terhadap tekanan atau tuntutan tertentu. Stres bisa bersifat jangka pendek akut atau jangka panjang kronis. Jika tidak dikendalikan, stres kronis dapat menurunkan kualitas hidup dan prestasi akademik remaja. Selanjutnya, apa itu burnout? Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres yang berkepanjangan. Burnout menyebabkan kehilangan motivasi, kesulitan berkonsentrasi, dan perasaan tidak berdaya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Bagaimana kerentanan remaja terhadap stres dan burnout? Remaja lebih rentan mengalami stres dan burnout karena perubahan hormon dan perkembangan otak yang meningkatkan respons terhadap tekanan. Selain itu, tuntutan akademik yang tinggi, seperti ujian dan tugas berat, juga menjadi faktor pemicu. Media sosial juga dapat menyebabkan kecemasan berlebih dan mempersulit remaja dalam mengelola emosi mereka. Kurangnya dukungan sosial, baik dari keluarga maupun teman, juga memperbesar risiko stres dan burnout. Terdapat juga faktor ketidakseimbangan antara kewajiban dan waktu istirahat seringkali menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang berkepanjangan. Sehingga remaja menjadi lebih sulit mengatasi tekanan hidup sehari-hari. Data dan fakta mengenai remaja yang rentan terhadap stres dan burnout. 34,9% remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir INMH. Hanya 2,6% dari mereka yang mendapatkan bantuan profesional. 56% orang Indonesia khawatir dengan stres dan burnout sebagai gangguan kesehatan mental utama Asia Care Survey 2024. Apa saja gejala stres yang dapat dilihat dari seorang remaja? Pertama, gelisah, mudah marah, atau sedih berlebihan. Kedua, sulit tidur dan perubahan nafsu makan. Ketiga, sakit kepala atau kelelahan tanpa sebab jelas. Keempat, sulit fokus dan menurunnya prestasi akademik. Selanjutnya, apa saja gejala burnout yang dapat kita lihat pada remaja? Pertama, kelelahan terus-menerus, bahkan setelah istirahat. Kedua, kehilangan motivasi terhadap aktivitas sehari-hari. Ketiga, menarik diri dari pergaulan dan merasa tidak berdaya. Keempat, munculnya pikiran negatif yang ekstrem. Bagaimana rumah dapat menjadi sumber stres dan burnout? Meskipun rumah seharusnya menjadi tempat yang nyaman, dalam beberapa kasus rumah justru menjadi sumber stres dan burnout bagi remaja. Pertama, tuntutan keluarga yang tinggi, seperti ekspektasi akademik yang berlebihan. Kedua, kurangnya komunikasi yang sehat yang menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Ketiga, lingkungan yang tidak mendukung, misalnya suasana yang tidak harmonis atau tekanan ekonomi. Hal ini telah menyebabkan rumah menjadi seperti neraka bagi remaja. Bagaimana menciptakan rumah sebagai surga bagi remaja
dan sebagai tempat pemulihan terbaik. Rumah juga bisa menjadi tempat terbaik untuk menangani stres dan burnout jika dikelola dengan baik. Berikut beberapa cara menjadikan rumah sebagai surganya remaja dan tempat pemulihan terbaik. Pertama, menciptakan lingkungan yang nyaman, memberikan ruang bagi remaja untuk beristirahat dan merasa aman. Kedua, mendukung dengan komunikasi positif. Orang tua dan anggota keluarga dapat mendengarkan tanpa menghakimi. Ketiga, memberikan kebebasan seimbang, menghargai privasi remaja sekaligus memberikan bimbingan yang cukup. Keempat, mendorong aktivitas relaksasi di rumah, seperti bermain musik, membaca, atau melakukan hobi yang menyenangkan. Kelima, membangun rutinitas sehat, menjaga pola makan, tidur, dan aktivitas fisik yang baik untuk mengurangi stres. Berbagai dampak negatif jika stres dan burnout pada remaja tidak ditangani dengan baik. Pertama, gangguan kesehatan mental. Stres dan burnout yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya. Kedua, menurunnya prestasi akademik, kesulitan berkonsentrasi, kehilangan motivasi belajar, dan kelelahan berlebihan dapat menyebabkan penurunan nilai serta minat terhadap pendidikan. Ketiga, masalah fisik. Stres kronis dapat memicu gangguan tidur, gangguan pencernaan, sakit kepala, hingga gangguan sistem kekebalan tubuh yang membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Keempat, kesulitan dalam hubungan sosial. Remaja yang mengalami burnout cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, sulit berkomunikasi dengan orang lain, dan merasa kesepian. Kelima, perilaku berisiko. Beberapa remaja yang mengalami stres berlebihan mungkin mencari pelarian melalui perilaku negatif seperti penyalahgunaan zat, merokok, atau tindakan impulsif lainnya. Keenam, menurunnya kualitas hidup. Ketidakmampuan mengelola stres dan burnout dapat menyebabkan remaja kehilangan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, merasa putus asa, dan kehilangan tujuan hidup. Bagaimana cara untuk mengatasi stres pada remaja? Pertama, kelola waktu dengan baik, atur jadwal belajar dan istirahat secara seimbang. Kedua, berbicara dengan orang terdekat, curhat kepada teman, keluarga, atau guru. Ketiga, tetapkan harapan yang realistis, jangan terlalu menekan diri sendiri. Keempat, lakukan relaksasi, coba teknik pernapasan, meditasi, atau olahraga ringan. Kelima, kurangi paparan media sosial berlebih, batasi waktu penggunaan gadget untuk menghindari tekanan sosial. Bagaimana cara mengatasi burnout pada remaja? Pertama, ambil istirahat yang cukup, tidur minimal 7-9 jam per hari. Kedua, lakukan aktivitas yang menyenangkan, temukan hobi atau kegiatan yang memberikan energi positif. Ketiga, jangan takut meminta bantuan, jika burnout sudah parah, konsultasikan dengan psikolog atau konselor. Keempat, ubah pola pikir, fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan, dan belajar menerima keterbatasan diri. Apa yang dapat kita simpulkan dari materi video ini? Stres dan burnout pada remaja bukanlah hal sepele. Jika tidak ditangani dengan baik, keduanya dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan kehidupan sosial remaja. Oleh karena itu, penting untuk mengenali gejalanya sejak dini dan menerapkan langkah-langkah penanganan yang tepat. Jika kondisi sudah parah, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Bagaimana menurut Anda? Silakan bagikan pengalaman Anda atau pendapat Anda tentang stres dan burnout, dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan share video ini agar kami dapat terus memproduksi video-video yang mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sampai jumpa lagi di video lainnya.